Alhamdulillahilladzi arsala bil huda wa dinil haq yuzhiruhu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Bagaimana kabarnya para santri MTS Persis Tarogong? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat, baik fisik maupun jiwanya. Apalagi di bulan Ramadan ini, kita harus meningkatkan seluruh ibadah dan amal perbuatan baiknya. Tentunya harus disertai rasa ikhlas dan berdasarkan tuntunan Rasulullah SAW. Kita tidak bisa ikhlas, kita berbuat amal baik, ibadah, tapi tanpa ilmu itu pun tidak boleh. Harus berdasarkan tuntunan dari Rasulullah. Para santriku sekalian, bagaimana Ramadan sampai saat ini? Apakah sudah ada yang khatam tilawah Al-Qurannya? Ya minimal satu hari 1 juz lah untuk dibaca. Misalkan 2 lembar setiap sholat fardu. Jadi satu harinya 10 lembar, berarti itu artinya 1 juz. Pertemuan kali ini kita akan membahas usul fikih. Ada satu bab lagi yang belum kita bahas. Mudah-mudahan pertemuan ini kita bahas usul fikih ini. Meskipun dengan cara belajar seperti ini kalian bisa memahami materinya. Kalau misalkan kalian tidak memahami, belum bisa memahami, kamu boleh baca juga berkali-kali materinya, atau kamu tanyakan kepada orang yang mungkin sama kamu dianggap bisa mengerti tentang materi usul fikih hari ini. Atau kamu juga bisa mencari di internet, masih banyak juga penjelasannya berkaitan usul fikih. Itu saja dulu pengantar dari Ustadz. Silakan kalian simak materinya, mudah-mudahan bermanfaat, khususnya buat Ustadz, umumnya ya buat kalian semua. Usul fikih ini kita bahas tentang finasah. Anasah secara bahasa itu al-izalah. Nasah secara bahasa artinya menghilangkan. Sedangkan secara menurut syar'i, raf'un hukmin sa'in bidalilin syar'in mutaakhirin. Menurut syara, mengangkat hukum syar'i dengan dalil syar'i yang terakhir. Artinya, ada dalil syar'i tentang suatu hukum dihapus dengan hukum yang baru karena datang dalil yang terbaru. Sederhananya seperti halnya amandemen undang-undang yang lama diganti dengan yang baru. Dalam hukum Islam pun sama, ada hal yang seperti itu yang disebut dengan an-nasakh. Pembagian nasakh. Nasakh ditinjau dari tulisan dan hukum. Ada juga nasakh ditinjau dari yang menghapus dan yang dihapusnya. Kalau ditinjau dari tulisan dan hukum, nasakh terbagi kepada 3. Yang pertama, nasul rasmi wa baqaul hukmi, yaitu menghapus tulisannya tetapi hukumnya tetap berlaku. Kedua, nasul hukmi wa baqaul rasmi, menghapus hukumnya tetapi tulisannya tetap ada. Yang ketiga, nasul amraini ma'an, menghapus hukum dan tulisannya berbarengan. Sedangkan ditinjau dari yang menghapus dan yang dihapus terbagi kepada 2. Ada nasus sunnah bil kitab, yaitu menghapus sunnah oleh Al-Quran. Ada nasus sunnah bis sunnah, menghapus sunnah oleh sunnah. Nasul rasmi wa baqaul hukmi, ini contohnya seperti hadis yang pernah ada dulu. Hadis ini kata sahabat Umar radhiyallahu anhu, as-sayyihu wa sayyihatu idza zaniya farjumuhuma albatah. Kakek-kakek dan nenek-nenek ketika mereka berzina maka harus dirajam. Nah, tulisan hadis ini sudah tidak ada, tetapi hukumnya masih berlaku karena ada dalil yang baru yang menunjukkan bahwasanya perempuan laki-laki yang berzina itu harus dirajam tanpa secara dikhususkan kakek-kakek ataupun nenek-nenek. Selanjutnya contoh nasul hukmi wa baqaul rasmi. Ini seperti ayat tentang iddah selama 1 tahun yang dinasah
menjadi 4 bulan 10 hari. Antara Al-Baqarah 240 dinasah oleh Al-Baqarah 234. Ini 2040 menyebutkan bahwasanya idahnya 1 tahun, dihapus oleh Al-Baqarah 234 yang menyebutkan idahnya 4 bulan 10 hari. Selanjutnya nasul amroini ma'an, menghapus dua urusannya secara bersamaan. Contohnya hadis ini yaitu berkaitan tentang rodho'ah, penyusuan. Jadi apabila seseorang menjadi saudara susu itu apabila 5 kali susu. Yang sebelumnya itu 10 susuan diganti. Hadisnya dihilangkan, hadis yang awal hukumnya pun berubah juga, tidak digunakan. Kemudian selanjutnya contoh dari nas sunnah bil kitab. Ini adalah seperti tentang perubahan arah kiblat. Ya awalnya secara fi'liyah berdasarkan hadis Rasul itu sholat menghadap Baitul Maqdis. Tetapi oleh Al-Baqarah ayat 144, fawalli wajhaka satrah Masjidil Haram wa haitsuma kuntum fawallu wujuhakum satrah, arah kiblat diganti menjadi ke Masjidil Haram yang awalnya ke Baitul Maqdis. Artinya sunnah dihapus oleh Al-Quran. Selanjutnya nasus sunnah bisunah, menghapus sunnah oleh sunnah. Ini contohnya berkaitan tentang ziarah kubur. Awalnya Rasulullah melarang untuk berziarah. Akan tetapi pada masa selanjutnya Rasulullah memerintahkan kita untuk berziarah. Ini artinya sunnah dihapus oleh sunnah. Adapun nasul kitab bisunnah, para ulama berbeda pendapat tentang penghapusannya. Ya, penghapusan Al-Quran oleh sunnah. Ada yang berpendapat memperbolehkannya, ada juga yang tidak memperbolehkannya. Kenapa tidak diperbolehkan nasul Al-Quran oleh sunnah? Karena derajat sunnah itu di bawah derajat Al-Quran, maka tidak bisa menghapus. Setidaknya kalau dihapus itu sederajat. Tetapi faktanya berdasarkan ulama yang berpendapat mampunya nasul kitab bisunnah, ini berkaitan tentang wasiat dan warisan. Yang mana dalam surat Al-Baqarah ini disebutkan orang tua yang termasuk dari ahli waris itu mendapatkan wasiat. Akan tetapi ada hadis yang menyebutkan ahli waris itu tidak boleh mendapatkan wasiat, la wasiat ahli warisin. Dan orang tua itu termasuk dari ahli waris, maka orang tua tidak boleh mendapatkan wasiat. Nah, jadi kesimpulannya ini sebagai contoh bagaimana Al-Quran ya, dihapus oleh As-Sunnah. Akan tetapi bagi ulama yang berpendapat tidak diperbolehkannya Al-Quran dinasah oleh Sunnah, kasus tersebut bukan contoh dari nasah tetapi contoh dari tahsis, pengkhususan. Ya, beda konsep tapi kesimpulannya sama, orang tua tidak bisa mendapatkan wasiat. Oke, ini sekarang refleksi buat kalian. Tulis pengertian nasah menurut bahasa dan istilah. Kemudian tulis peta konsep pembagian nasah. Kemudian ditulis dalam kertas. Kemudian fotonya dikirim ke grup kelas. Kemudian refleksi dikirim maksimal jam 13.30. Bagi yang menyusul pembelajarannya dikirim secepatnya ya. Bagi yang mau bertanya silakan dengan FN di grup WA. Sekali lagi dikirimnya ke grup, tidak ada yang japri. Demikian dari Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.